saksi melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, kita jumpa lagi dalam Sabda Pagi Sion Winangun, edisi Rabu 15 November 2023. Kita bersyukur karena kita boleh menikmati kebaikan Tuhan di hari yang baru ini. Dan sebelum kita beraktivitas, mari sejenak kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Saat ini kami akan beribadah dan belajar akan firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti dan memahami maksud firman-Mu dan kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman hari ini terdapat dalam Markus 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita, jauhkan pikiran jahat ketika mendengar firman. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ternyata tidak semua orang yang datang kepada Yesus Kristus memiliki tujuan yang baik. Beberapa ahli Taurat yang datang, duduk dan mendengar pengajaran, menyaksikan pekerjaan Yesus Kristus, justru menentang dan menolak kuasanya. Pikiran mereka yang jahat menentang pengajaran sehat Yesus Kristus. Acap kali kita seperti ahli Taurat. Iri hati dan dengki merasuk pikiran dan hati sehingga sulit melihat kebenaran karena pikiran yang jahat. Demikian pula perbuatan yang benar ditolak karena kebenaran selalu diukur dari diri sendiri. Kendati pun itu salah. Kehidupan seperti ini juga dapat disebut kelumpuhan rohani. Karena pikiran dan perasaan yang tidak sehat seperti para ahli Taurat. Kehadiran Yesus Kristus, pengajaran dan pekerjaannya dipandang sebagai ancaman terhadap popularitas dan kehormatan para ahli Taurat. Sebagai pemuka agama yang mengklaim diri orang benar dan saleh, Yesus Kristus dituduh menghujat Tuhan Allah. Ini merupakan kedegilan hati dan pikiran yang jahat. Hal ini karena kesombongan rohani mereka. Ingat, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Sikap ahli Taurat tidak menjadi teladan dalam kehidupan beriman orang Kristen. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam berbagai kesempatan pertemuan ibadah,
Ada yang datang bukan untuk mendengarkan berita firman, melainkan datang untuk kepentingan lahiriah atau duniawi. Kita harus percaya bahwa kuasa Yesus Kristus mengampuni dosa adalah otoritas kuasa ilahi yang ada padanya. Yesus Kristus bukan saja memiliki kuasa untuk memulihkan derita badani, tapi menjaminkan keselamatan jiwa. Sebagai keluarga Kristen, kita jangan menghujat Tuhan Allah dan mengabaikan serta menganggap remeh firman Tuhan. Sebab hal ini adalah kebencian bagi Tuhan Allah. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Amsal 13 ayat 13. Marilah kita tetap mengucap syukur atas segala pengajaran yang bersumber dari firman dalam Alkitab. Tidak ada alasan bagi kita untuk menolak Yesus Kristus dan ajarannya, serta meragukan pekerjaannya yang ajaib. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan saat ini. Kami bersyukur atas pengampunan dan keselamatan yang Engkau beri melalui karya-Mu, ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Karuniakanlah kami hikmat agar dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman dan pekerjaan-Mu yang ajaib, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah sabda pagi kita hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.